Selamat pagi para sahabat yang belajar mengasihi Tuhan dan yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Ikon ini mengingatkan saya beberapa puluh tahun yang lalu di salah satu paroki di kota Makassar ini yang diinisiasi oleh seorang pastor CCM. Kalau tidak salah namanya almarhum Romo Pater De Vos kalau tidak salah, yang membangun paroki ini dengan Allah Bugis. Dan baru-baru ini saya ke Sopeng juga melihat ikon yang sama. Dan di Sopeng saya belajar betapa besar kemauan masyarakat warga Sopeng yang sangat beragam, di mana begitu banyak orang-orang Bugis asli yang beragama Kristen, baik Katolik maupun dari gereja Kristen Sulawesi Selatan. Saya belajar dari saudara-saudara yang beragama lain bahwa agama bukan sandungan, tetapi agama sungguh ditunaikan pengertiannya. Tidak gama kacau, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Agama artinya tidak kacau. Lambang ini merupakan lambang yang luar biasa, yang menjadi inspirasi saya untuk membuat kandang Natal sederhana dengan memakai sisa-sisa kayu reruntuhan rumah kami. Para sahabat yang terkasih, beberapa hari yang lalu pada Jumat pertama, saya mencoba berbagi akan apa, mengapa, dan bagaimana kita dapat melakukan doa sensual yang inisiatornya di Indonesia Romo Pater Alex Dirjo. Para sahabat, saat itu adalah Jumat pertama, dan saat itu dengan segala keterbatasan dan gaptek, saya dibantu oleh 3 sahabat. Dengan segala keterbatasan, mereka mengutak-atik laptop. Namun banyak baiknya bahwa yang hadir saat itu hanya kami hanya berlima. 1 orang umat dari Mariso yang kami sebut dengan hormat Ibu Albertine Solo, istri dari Pak Petrus. Tetapi beliau sangat antusias
Dan saya belajar, Tuhan Yesus pernah berkata, 2-3 orang yang sepakat berdoa, aku ada bersama-sama mereka. Apa itu doa sensual? Mengapa kita perlu berdoa secara sensual? Dan bagaimana? Kita selalu ingat ada istilah 4W 1H. What, why, who, where, dan how. Para sahabat yang terkasih, kita tahu dan kenal ada doa yang disebut doa vokal, doa bersuara, seperti doa Bapa Kami, doa Salam Maria, yang bagi kita orang-orang Katolik merupakan doa yang sudah sangat kita kenal, bahkan sebelum kita masuk dalam gereja Katolik, karena doanya singkat dan doanya sangat alkitabiah. Namun karena begitu sederhananya doa ini menjadi doa rutinitas, doa yang diucapkan tanpa kesadaran. Doa ini hanya bersifat mekanis, hanya otomatis. Seringkali saya pribadi ketika dulu diajarkan oleh Bapak Serani saya, yang dengan hormat saya sebut namanya almarhum Pak Yosef Wesa, dan Ibu di kampung saya di Wani, di Palu itu. Saya selalu berdoa, Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bagaimana perasaan Anda ketika saya mengucapkan doa itu? Doa itu menjadi doa seperti ketika saya dikejar anjing. Doa itu tanpa perasaan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bilang apa kepada para muridnya dan kepada kita? Ada 2 hukum yang utama. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Saya lupa ada satu lagi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah inti dari perjanjian lama. Namun pada Injil Yohanes kalau tidak salah, Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah sesamamu manusia bukan seperti dirimu sendiri, seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus yang akan kita rayakan kehadirannya di bumi ini pada tanggal 25 Desember nanti. Kita lihat kandang Natal ini belum ada Yesusnya, ada lilinnya.
Para saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan segenap, bahasa Makassar, tojeng-tojeng, sungguh-sungguh saya mengasihi. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, sebagai manusia, kita harus mengasihi sebagai orang yang dipenuhi, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, sepenuhnya, segenap pikiran, sepenuhnya, segenap perasaan, sepenuhnya, segenap kekuatan, sepenuhnya. Tapi benarkah demikian? Apakah saat ini ketika kita berdoa doa umat di gereja, kita sungguh lakukan itu dengan sepenuh, segenap, atau kita hanya tukang baca doa? Apakah ketika kita membaca kitab suci, kita lakukan sepenuhnya, ataukah kita hanya sampai tukang baca kitab suci? Atau ketika mempersembahkan misa, para imam sungguh-sungguh melakukan itu sebagai suatu persembahan yang dipersiapkan, bukan rutinitas yang harus dibuat. Sebagai umat, kita bisa merasa apakah semuanya itu dilakukan dengan sepenuh hati, dengan persiapan yang penuh. Saya masih ingat ketika saya membaca satu buku yang dikarang oleh seorang pendeta yang luar biasa di Amerika, Jack Ford. Orang-orang heran, mengapa begitu banyak orang datang ke gereja itu? Mengapa khutbah, renungan dari pendeta ini begitu menggugah hati para umat? Dia mengatakan, dari diriku sendiri, saya tidak bisa buat apa-apa. Tetapi datang dan lihatlah. Di belakang mimbar itu ada satu ruangan yang cukup besar, di mana ada puluhan orang, tua muda, para bapak dan ibu sedang berdoa. Juga kita boleh melihat, mengalami ketika di Cikanyir. Saya heran kenapa begitu banyak umat yang datang di pertapaan Romo Yohanes. Rupanya di belakang semua itu ada para suster, para frater yang beradorasi. Bapak Ibu yang dikasihi, doa sensual akan menolong kita menyadari kehadiran Allah. Baik, kita kembali ke doa sensual. Apa itu di doa sensual? Doa sensual adalah doa yang memanfaatkan kelima panca indera kita. Boleh satu, boleh dua sampai semuanya terlibat. Itu jauh lebih baik. Kita punya panca indera, ada mata untuk melihat, untuk mengamati, untuk memandang. Ada hidung untuk mencium, untuk merasakan nafas keluar masuk dari hidung kita. Kemudian ada telinga untuk mendengarkan sabda Allah, mendengarkan renungan. Kemudian ada mulut untuk mewartakan firman Tuhan, untuk berbicara, untuk mengucapkan doa.
Lalu ada anggota-anggota tubuh kita, ada kulit kita, ada tangan kita, ada kaki kita, untuk memberi sentuhan touch, touch dalam bahasa Inggrisnya. Maaf kalau saya salah. Para saudara, para sahabat yang dikasihi, doa sensual bukan doa yang asing bagi kita. Tetapi seringkali kita berdoa hanya dari leher ke atas. Kita hanya menggunakan pikiran. Kita kadang-kala berpikir sudah berdoa kalau membacakan doa. Sudah baca kitab suci kalau kita membaca seperti baca Quran. Padahal kita sedang membacakan firman Tuhan kepada umat, kepada diri kita sendiri. Tidak ada touch-nya, tidak ada sentuhannya. Kita membaca seperti robot yang sudah pakai SOP, mekanis. Maaf, benarkah demikian? Para sahabat, saudara yang dikasihi Tuhan. Doa sensual itu harus dilatih. Saya secara pribadi tidak punya mama, papa yang romantis. Kalau salah, seringkali mereka hanya main pukul. Itu semua karena latar belakang mereka. Tetapi dalam kehidupan Tuhan banyak menolong saya. Saya bersyukur dengan firman Tuhan. Kalau kau menjadi muridku, sangkalah dirimu, pikulah salibmu setiap hari, dan ikutlah aku. Membaca Injil Yohanes menolong saya untuk belajar bagaimana mengasihi Tuhan secara sensual. Yohanes Rasul adalah rasul kasih, rasul kehakiman. Saya rasa Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan. Karena dia mengasihi bukan karena SOP, bukan karena formalitas, tetapi dia sungguh mengasihi Yesus dengan segenap itu. Bagaimana caranya? Romo Alex Dirjo atau Pater Alex Dirjo SY yang sangat mengagumi dan belajar dari Pater Antoni de Melo almarhum, yang kita kenal dari bukunya latihan doanya Sadana, Jalan Menuju Tuhan. Buku-bukunya, tulisan-tulisannya selalu diawali dengan latihan penyadaran. Latihan menyadari satu bagian tubuh ke bagian lain. Entah mulai dari kaki yang menyentuh lantai, terus menerus disadari. Dari kaki, dari pergelangan kaki, dari lutut, betis, sampai mata, hidung. Semuanya disadari, bukan dipikirkan.
Dengan latihan itu, kita lama-lama menjadi orang yang peka, yang sadar penuh. Ketika kita marah, kita tidak menolaknya, kita menerimanya dan belajar mencari penyebabnya dengan memahaminya. Ketika kita menerima dan memahami dan berbelas kasih, ini yang kadang-kadang kurang kita lakukan. Kadang-kadang ketika kita mengalami kemarahan yang begitu dahsyat, seperti yang saya alami sejak setelah Kongnas 4 di Makassar. Setelah saya berdoa bersama seorang uskup yang luar biasa, didoakan oleh begitu banyak para sahabat dan saudara, diajak untuk mengampuni begitu banyak orang. Saya kemudian menjadi orang yang sangat sensitif. Saya orang yang cepat sekali marah. Saya mengalami padang gurun yang saya juga tidak mengerti, apalagi orang lain. Banyak orang mulai mempertanyakan apa dan mengapa. Mulai orang mempertanyakan iman saya. Mulai orang mempertanyakan karakter saya. Mulai saya mendengar dari seorang ibu bahwa saya sudah disebut S2, istilah bahasa Mandarinnya sencing, agak gila sedikit. Mendengar itu saya cuma teringat